kembali lagi di pagi-pagi edisi Ramadan. Yeay. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim untuk kalian-kalian yang berpuasa. Kita di video kali ini kan lagi spar modus nih ya, karena Ramadan jadi kita menghemat energi gitu. Apaan yang spar modus? Nggak tahu, pokoknya kayak di HP tuh biar baterainya nggak cepet habis gitu kan. Iya tuh kalau misalnya di iPhone yang jadinya kuning gitu apa tuh? Soalnya di sini puasanya cukup lama sih, walaupun nggak separah tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Sekarang tuh bukanya sekitar 8:30, terus sekarang masih jam 1 siang, jadi kita masih Panjang Pak perjalanan, betul. Udah gitu di rumah mulu lagi hari ini. Irgim itu kalau di rumah lebih ngabisin energi lebih banyak gitu. Kalau di luar kan lebih aktif ya. Makanya kita lagi mencoba tetap aktif di rumah supaya tuh nggak lemes-lemes gitu. Apa nanti kita bisa bikin video keluar aja ya? Soalnya cuy, semenjak Ramadan dari tanggal 13 kemarin, gue tuh selalu lembur gitu loh di kantor. Karena gue tahu kalau misalnya gue pulang cepet, gue akan lebih banyak di rumah dan gue malah jadi lapar gitu. Jadi mendingan gue di kantor aja dulu karena kan lama dan juga aku kan juga perjalanan. kemarin kan yang di klinik gitu, jadi pulang tuh nggak terlalu lama. Bahkan sebelum pulang kan aku belanja dulu kan biasanya. Jadinya pas sampai rumah tuh udah 7:30, 7:30. Jadi tinggal masak, sholat, bentar tiba-tiba udah buka gitu. Iya. Nah di video kali ini kita bakal ngebahas tradisi puasa di Indo. Kalau bisa sih waktu masih kecil. Kalau aku kan nggak puasa ya waktu Baru kecil. mau aku nanya, emang kamu ada tradisi? Kamu ada tradisi gitu nggak sih? Ada lah. Apa dong? Ceritain dikit dong. Nanti Paulus mau berkontribusi cerita apa? Kau baru puasa kan? Enggak. Kalau kamu kan kalau masa kecil mungkin tradisi puasa. Kalau aku ya tradisi waktu kan temen-temen puasa gitu-gitu kan aku juga ikutan waktu itu, terlibat lah. Oh gitu. Yap. Biar nggak FOMO ya? Iya, karena ada sedikit FOMO bener kan. Satu sekolah anak yang nggak puasa tuh paling cuma 2-3 orang doang kan di sekolah negeri aku gitu, dulu. emang rasanya jadi minoritas. Sekarang aku kan berasa yang kayak gitu, sepi banget kayaknya. Kalau gue dulu pas Ramadan itu kan nyokap gue itu dari Sumatera Selatan. Nah gue tuh lebih dekat memang sama keluarga di Sumatera Selatan. Jadi gue sering menghabiskan puasa di Palembang. Apalagi zamannya Pak Gus Dur dulu. Kalau nggak salah kita tuh bisa sampai liburan sebulan ya kalau nggak salah. Iya kayaknya sempet ada di mana kita the whole month. Iya kan, sampai Idul Fitri tuh libur tuh. Iya. Dan waktu itu disambung sama Lebaran Natal barengan juga. Oh my God. Soalnya tuh kayak di bulan Desember gitu kalau nggak salah. Oh ada juga ya kayak gitu. Iya. Tahun 2000 apa? Iya. Pokoknya ada deh beberapa tahun tuh yang kita bener-bener the whole month. Enak banget deh. Seru sih. Parah. Nah jadi itu tuh gue ke Palembang kan sekeluarga. Karena bedanya mungkin, apa kalau sama di Jakarta? Kalau di Jakarta tuh mungkin karena Sedikit keluarga kali ya? Enggak. bisa jadi sih, itu satu. Kedua pun sebagai pendatang ya gue ya, ketika gue Idul Fitri di Jakarta juga gue tidak mendapatkan atmosfer kekeluargaannya gitu loh. Mungkin karena aku tinggal juga nggak di komplek kali ya. Aku tinggal kan di jalan pinggir raya jalan gitu. Jadi kayak kurang ada sense of community-nya kan. Betul. Nah di Palembang karena keluarga gue banyak di sana obviously, jadi kita lebih visiting gitu, jadi lebih enak gitulah kalau Ramadan juga. Terus makanannya juga lebih enak. Pasti sih. Karena emak gue minimalis ya kalau makan ya. Jadi tapi emang nggak ada misalnya keluarga yang bener-bener jadi tempat berkumpul gitu kalau di Jakarta nggak ada ya? ada sih, tapi kalau Lebaran itu, kalau puasa tuh enggak sih, kita masing-masing sendiri. Kalau Lebaran ada sih, tetap beda gitu loh rasanya. Beda gitu. Beda banget ya dibanding di rumah nenek yang beneran nenek sama yang ya udah keluarga aja gitu. Amin kan di rumah nenek anak-anaknya juga masih yang tinggal di situ, terus kayak yang masak setiap hari pasti kan, makan bareng. Maksud kamu itu nggak sih? Enggak sih, anak-anaknya pasti datang jadi hub gitu yang lah. lain juga pada nenek. datang yang nggak tinggal di rumah nenek. Karena kan dia yang dituakan gitu. Tapi lebih ke makanan sih yang aku suka ya dari apa puasa. sih biasanya kalau makanan-makanan yang dimakan? Ini mungkin orang-orang yang di Palembang bisa relate kali ya. For some reason tuh mau ada occasion apa tuh pempek selalu ada. Ya itu sarapan, makan siang, makan malam, Ngirup pempek cuka. juga. Ngirup cuka gitu kan, orang-orang nanya, itu emang lambung lu gak kenapa-napa? Gak kenapa-napa, itu kita sudah train ya. Tapi bukan HCL kan itu ya? Bukan, udah enak banget ngirup pedes-pedes gitu iya. pagi-pagi atau apa. Tapi kalau misalnya di rumah nenek gua, yang khas itu kalau sahur pasti makannya pindang. Pindang ikan tapi enak gitu. sih, kuah gitu kan, pakai nasi anget. Terus minumnya susu coklat. Karena kalau di Jakarta, mama itu bikinin aku susu yang dia emang beli. Nah, susu yang dibeli mama itu mungkin karena kayak high quality susu apa gitu nih? nggak Susu enak. bubuk? Susu bubuk. Aku tuh sampai SMA masih minum susu, yang makanya muka aku jerawatan. Aku juga masih minum susu sampai SMA kok. Tapi kamu susu apa yang kamu minum? Full milk gitu kan? Dan kau? Nah, dan kau tuh enak kan? Iya. Nah, mama tuh berpikir bahwa susunya
murah nih, biasa mama kan pengen memberikan yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi dia ngasih tuh yang mahalan. Apaan emang? Dulu kayak dikasih Pediasure lah. Itu bukan buat bayi ya? Enggak kok. Enggak. Si Sherina kan bukan bayi yang jadi bintang iklannya. Temennya Anlin tuh ada tuh. Anlin kan buat nenek-neneknya. Terus ada lagi yang buat Aku ngerti maksud kamu yang mana ya. Nah itu tuh nggak enak. Nah di Palembang kan seadanya tuh susunya. Itu malah aku doyan. Milo lah, apalah. Itu the best. Kalau kamu kan obviously di keluarga nggak ada ya tradisi. Tapi kalau kamu puasa di sekolah berarti ikutan bukber gitu. Iya, yang acara-acara gitu deh. Soalnya kan sekolah negeri kan dulu cuma 2 kelas kan. Jadi kayak mau nggak mau ikut terlibat juga lah. Terus mama ibu-ibu yang aktif juga kan di sekolah. Jadi aku juga ikutan gitu pas lagi acara buka bareng. Mama juga salah satu yang nyiapin dan mengkoordinasiin gitu-gitu. Puasa pun jadi aku mencoba menghormati gitu. Aku nggak makan di sekolah. Jadi kamu nggak mau bekal gitu? Enggak, jadi kalau misalnya dijemput ntar aku makannya di mobil gitu. Tapi Buka emang puasa seru bersama. banget sih di sekolah tuh bukber sih. Apalagi tuh kalau yang ini loh, pas aku udah SMA ada sahur on the road gitu. Jadi kayak Aku nggak pernah ikutan. oh nggak boleh ya. Malu, emaknya overprotective. Aku juga waktu itu seangkatan apa 2 angkatan setelah aku habis itu dilarang kok. Karena kan udah ada cerita-cerita yang Iya, kecelakaan lah, apa. Karena tuh sahur on the road awalnya kayak ngebagiin makanan, tapi habis itu pas pulangnya balapan. Iya betul. Itu kayak yang jadi berbahaya terus jadinya dilarang. Udah gitu sebenarnya itu juga bukan program sekolah gitu sih. Bener, angkatan biasanya. Iya, anak angkatan aja. Tapi kalau aku dulu ya pas SD buka bareng, kita yang bawa masing-masing gitu makanannya. Jadi nggak disiapin dari sekolah. Aku nggak disiapin dari sekolah. Ini ibu-ibunya gitu loh. Siapa yang mau jadi panitia, dia yang kayak nyiapin makanannya. Kalau makanan Ramadan yang paling kamu suka apa? Aku tuh semuanya yang ada hubungannya sama coconut milk. Pokoknya yang ada mengandung Santan. kolak, terus makanan-makanan hangat kayak semur gitu-gitu kan biasanya. Yes. Opor kali opor ke semur. Amin itu sebenarnya bukan Ramadan juga, itu lebaran ya sebenarnya kalau opor. Iya sih. Ya cuma kolak. Ramadan tuh tahu nggak apa kalau aku mengingatkan? Sarden. Soalnya apa sarden jauh amat. tadi kan aku bilang. Oh, kalau mama seadanya. Seadanya. Jadi tuh gue suka gitu makan sarden, ngangetin sarden gitu. Itu padahal kan ya Allah makanan anak kosan ya. Tapi seneng aja loh. Ada the beauty in simplicity tapi gitu. justru karena itu ya bener, karena simple itu jadinya kamu lebih ngena gitu loh ya. Makanya sekarang nih gue kadang-kadang kalau ke toko Asia suka beli sarden karena itu pengen mengingatkan gue akan masa-masa puasa. Makanya kemarin kan beberapa hari lalu si Paulus makan sarden ya. Terus gue kayak ya Allah nih gue taubat nih rasanya tomat-tomat campur ikan sarden di kaleng gitu. Terus selain itu aku juga suka kolak biji salak. Aku dulu mikirnya biji salak itu adalah Biji salak ya. Jadi Aku orang juga makan salak terus bijinya digunakan buat kolak itu, ternyata itu tapioka ya. Iya, aku kan mikir kok bisa ya dia kayak cuy-cuy. Oh apakah direbus dulu ya biji salak? Kalau direbus berjam-jam Melempem. goblok kayak anak kecil. Terus kita belinya di Majestic sih. Mama kalau kolak biji salak dia nggak bikin sih, males kayaknya ya. Di Majestic itu ada tuh keluarga Chinese yang jual kan, itu enak parah. Tapi kalau misalnya kamu beli jajan-jajan pasar di orang Chinese, Pasti enak, iya sih. enak banget. Terus dia tuh kayak Basah gitu nggak ya. pelit gitu loh sama bahan. Oh. Pas makan tuh padet, santannya Iya, berasa, iya. terus biji salaknya berasa, manisnya berasa, jadi enak gitu. Terus Itu kan bersih waktu kamu masih juga. kecil kali, sekarang kan udah mahal bumbu-bumbu. Iya sih, tapi emang dari dulu pun emang lebih mahal harganya dibanding yang di jalanan gitu. Tapi sekarang aku lihat kayak di Shopee aja tuh orang jual makanan loh. Iya, Pak. Gampang Oh, banget. jadi bukan cuma baju doang. Bukan. Ya kamu bisa beli literally apapun di sana, nemuin makanan pun ada. Itu makin gampang emang. Kayak makin mager ya orang kayak Iya. Kalau Tapi dulu- jadinya lebih enak gitu. Nggak ada gitu anak-anak kecil yang harus menderita kayak kamu. Iya sih. Kayak mah lapar. Sarden. Udah kayak Joshua. Bu, kita lapar, Bu. Cucu lapar bu, cucu kedinginan bu. Kamu kalau misalnya bukber gitu ngikut sampai terawihnya nggak? Karena mama tuh yang apa ya, panitia juga, jadi dia harus ngerapiin, harus gitu-gitu. berarti Jadi kayak stay. masih stay bentar. Sampai aku masih sempet lihat mereka masih perang ini kok. Perang sarung. Iya bener. Oh iya bener. Iya, itu kayak Dadar gitu. aduh, sakit sih. Kamu ikutan nggak? Ikut. Emang ada sarung? Iya, maksudnya aku pinjem sarung Lah. terus aku bales gitu. Tapi kalau taraweh itu sebenarnya aku yang nggak suka adalah panas gitu loh yang. Oh, Aku kan alergi debu ya. iya iya. Jadi mau aku taraweh dimanapun, misalnya taraweh bareng gitu di masjid atau di sekolah, tetap
tempatnya kotor gitu loh. For some reason kalau tuh di sekolah emang misalnya nggak serapi masjid yang pasti kan. ya no matter what sih, safe space aku kalau di Indonesia adalah di rumah di Jakarta itu bersih banget. Tapi pengalaman aku udah 6 tahun ini kalau sholat di Indo masjidnya bagus-bagus sih. Sekarang Oh dulu nggak zaman kayak dulu gitu. kan. Apa ya, nggak ada AC pun, luftungnya bagus gitu loh, adem gitu. Tapi kamu tahu kan hidung aku alergi gitu loh, yang kamu kan nggak ada alergi. Ya Kayak udah gimana? gitu kan tempat cewek selalu kecil. At least di masjid yang aku betul. datangi ya. Nah karena debuan, jadi aku bersin kan. Ujung lama kan. Meler dong hidung aku. Jadi aku selalu bawa ini. Tapi nanti misalnya nih, kalau nungguin si imamnya lama gitu, keburu meler nih. Jadi aku tuh selalu kayak nggak pernah konsen gitu aku kalau sholat. Jadi nungguin timing biar kapan aku bisa narik ingus gitu kayak. Ngerti ya. Tuh biar nanti kalau misalnya aku ruku, ingusnya nggak meler ke bawah. Jadi nggak bisa fokus emang. Iya, terus Betul. apalagi kan kita sholatnya bareng-bareng ya. Kalau misalnya meler, ntar kanan kiri gue lihat apaan nih kayak gitu. Air terjun. Jadi kayak, elah kadang-kadang kalau misalnya udah bodo amat lah, aku udah gini aja pakai mukena. Jadi mukena aku udah totol air gitu padahal ingus. Udah mulai gede tuh aku jarang lagi tuh ke masjid bareng sama mama gitu paling sholatnya. Nah di kamar kan pakai AC jadi enak gitu, lebih nyaman. Kalau dulu kan mesti ngisi itu Pak, agenda tuh sama guru agama isi. Iya itu apa sih yang teman-teman aku disuruh sama guru agamanya suruh ngumpulin? Sebenarnya biar kita datang sholat sih intinya. Jadi kita mesti dengerin khotbahnya karena disuruh tulis. Tarawih Khotbahnya ada tentang apa gitu. Tarawih ada misalnya. khotbah? Ada. Kayaknya kalau di Apa sini enggak? nggak ada deh. Kayaknya ada khotbahnya deh. Nih kalau misalnya ada yang nonton mungkin bisa Ya, correcting. tolong dikoreksi kalau Iya. salah. Soalnya udah agak blur, udah lama banget nih Iya. soalnya. Tapi yang jelas bahkan ada yang harus pakai tanda tangan imamnya gitu. Iya maksudnya aku ngelihat kok buklet kecil gitu kan. Padahal Temen-temenku mungkin pada punya. ujung-ujungnya tapi ada yang aku ini sih tanda tangan palsu gitu. Parah lu. Ya gimana? Menipu guru. Ya masa kan susah gitu loh, yang aku malu mesti datengin ke imamnya. Kan aku yang ceweknya, imamnya kan tempat cowoknya. Lu siapa gitu ya? Mungkin dia ngerti sih sebenarnya, cuma aku malu aja. Terus kalau menurut kamu setelah menjalankan ibadah puasa gitu, Di sini maksudnya. ya kan kamu puasanya ya di sini. Iya sih, aku nggak pernah puasa di Indo, ya betul. Pesan-pesan kamu apa? Kesan pesan. Sejauh ini sih kebetulan karena 6 tahun terakhir tuh puasa bulan Ramadan lebih tepatnya itu berada di summer menuju spring. Jadi kan waktunya tuh emang lebih panjang gitu, waktu day-nya. Awalnya tuh summer tuh bisa imsak jam 3, buka puasa jam 10 malam. Itu kayak maksimal. Bahkan 10 lebih berapa gitu. Sekarang tuh kita masih agak 9, iya masih enak sih. Maksudnya imsaknya setengah 5 ya, 4.30-an terus 4.20 gitu. 4.20 betul, terus buka puasa masih 20.30. Night-nya kan bentar banget. Jadinya gue kadang-kadang tuh buka puasa ya yang ringan-ringan dulu, cuma pakai yogurt atau mungkin pakai Pokoknya gatel. nggak mungkin dua-duanya kita makan berat seperti Iya, nasi itu deh. nggak mungkin buka puasa terus sahur gue dua-duanya makan. Nggak bisa. Karena takutnya muntah gitu kan, kita maksain makan. Itu dulu aku tuh kayak gitu, aku maruk kan. Terutama kalau lagi weekend gitu kan buka puasa di konjen. Anak student gimana ya ngelihat makanan ibu-ibu Indo, wah apaan nih, semua pengen gue comot gitu. Kayak piring aku bisa nambah 3 kali yang. Tapi kamu emang lebay sih kalau bisa makan. Terus waktu aku masih belum belajar dan nggak tahu soal kayak Strategi. iya strategi gimana puasa di sini. Oke, makan banyak, udah abis itu taraweh. Pas taraweh juga kan pas lagi sholat, pas lagi ruku gitu. Aduh gila mau muntah. Udah masih oke nih, masih kuat. Terus ya udah istirahat bentar kan. Yang lain ada yang tidur, ada yang baca Quran, terus ada yang mesti ada yang lanjut sholat malam lagi. Sahur Beberapa jam lagi. kemudian sahur kan. Sahur digelar lagi makanan gitu. Kamu nggak bisa. Tapi kan aku takut gitu yang, aduh gue takut ntar gue lapar. Udah aku hajar lagi. Pulang dari subuh muntah, maruk sih. Emang tuh harusnya puasa tuh jadi nggak maruk, malah jadi 2 kali maruknya aku. Iya. Dari Puasa situ sih. ya, itu defeat the purpose sih sebenarnya. Iya. Dan kalau misalnya makan nasi tuh terus ya, yang aku rasakan ya at least ya, malah jadi cepet lapar. Dia tuh kayak Iya. nggak holding gitu loh karbohidratnya. Benar. Jadi aku lebih banyak makan kayak buah, Yang kurma. gluten gitu sih sebenarnya, yang lebih bukan gluten ya namanya, kayak musli gitu-gitu itu Iya, yang musli gitu. lebih ngasih energi karena Stabil gitu lah. bener. Jadi bisa aktif gitu. Betul, kalau nasi tuh cepet kenyang, laparnya juga cepet. Jadinya kayak nggak konsep, padahal kita kan mesti douche ya sampai jam 8:30 gitu gimana. Kalau misalnya kamu puasa gitu atau lebaran itu banyak belanja gitu nggak sih yang? Itu alasan untuk belanja ya. Hari besar itu emang Setahun sekali ya? Bener, karena kan dikit kan hari besar. Terus kayak kalau di Indo belanja bisa belanja, cuman yang dibelanjain mama itu kan nggak sesuai sama
Yang Iya aku sih. suka kan. Udah gitu size-nya gedein aja ya biar bisa Iya. dipakai lama gitu. Aku pernah punya sepatu size 3 apa 4 gitu kan. Jadi dulu kayak sepatu Copot-copot badut. mulu dong. Kayak sepatu badut. Sampai sekarang pun masih kegedean, nggak Oh bisa my aku pakai. Nomor 10 apa? Oh my god. Kira aku tumbuh menjadi pemain basket apa Yao Ming kali. Kalau aku tuh belanja Tapi lebih ke buat lebaran gitu sih. ya, aku kalau Natal kan dulu kan waktu kecil. Buat nanti lebaran. Dan belanja itu lebih ke fashion gitu sih yang. Nah tapi bukan belanja per se juga. Pernak-pernik iya belanja kayak sepatu gitu ya. Terus misalnya butuh kerudung. Tapi kalau bajunya sendiri jahit kita biasanya. Oh iya sih. Karena kan zaman dulu belum ada yang online gitu kan, dimana kita bisa beli terus bagus-bagus terus murah pula kan. Nggak ada pilihan banyak. Pilihan juga jarang banget. Jadi mau nggak mau kita custom gitu. Mall kemahalan. Terus Beli. kayak males juga, mager ya bu, gitu mesti bayar parkir mahal gitu kan. Kalau sekarang kan enak, bisa ngeklik Iya gitu. sih, tinggal klik beli. Apalagi kalau belinya di Shopee. Kenapa? Soalnya banyak promonya. bener. Nah kebetulan di bulan Ramadan ini bakalan ada Big Ramadan Sale di Shopee dari tanggal 7 April sampai 11 Mei 2021. Promonya apaan emangnya? Ada COD gratis ongkir 0 rupiah. Terus harga produk-produknya tuh jadi murah banget, lebay banget deh murahnya. Oh, murahnya murah lebay. Iya dong. Tapi yang menarik itu ada goyang Shopee berkah 10 miliar. Itu apaan tuh? Jadi kamu bisa main di HP kamu dan bisa diikutin selama Big Ramadan Sale ini. Terus kalau kalian ikut goyang Shopee, kalian bisa menang 2 kali lipat kesempatannya. Ush. Jadi dapat koin sama saldo Shopee Pay. Nah, goyang Shopee berkah 10 miliar ini bisa dimainin di jam-jam di sini nih. Jadi harus dicatat ini ya. Karena kalau misalnya ketinggalan Catat, ini teman-teman. sayang banget nih koin dan Benar, Shopee benar. Pay-nya. Sekarang yang paling penting nih, di tanggal 23 April, tanggal 30 April, dan tanggal 5 Mei 2021 bakal ada peak days dari Big Ramadan Sale ini. Terus bisa dimaininnya kapan aja? Kalian bisa main di jam-jam berikut ini, jadi kalian harus catat juga. Ini juga penting. Bahkan Betul. lebih penting lagi ya. Benar. Karena 3 kali lipat sekarang. 3 kali lipat. Peak day yang tanggal 23 April itu mulainya jam 00.00. Promonya ada gratis ongkir 0 sampai dengan Rp250.000, diskon sampai dengan Rp100.000, Shopee Pay Rp1, dan flash sale iPhone XR Rp1.000. Nah info tadi ini jangan lupa dicatat nih, soalnya penting banget karena kapan lagi kan promo sebesar ini benar, cuma di betul. Big Ramadan Sale ini aja. Tapi yang kalau misalnya ngomongin belanja, Wis. karena udah ada Teh Safara, udah gitu ya kan sesuai sama estetik aku gitu, Iya kayak sih. simple. Iya, aku ngeliatnya Teh Safara itu apa yang biasa kamu pakai dan bakal kamu pakai gitu. Betul, Kenapa betul. kamu ngebuat itu? Betul, dan kita kan juga udah ngeluarin buat yang Raya itu kan, Raya series. Itu bener-bener tuniknya simple banget karena kalau buat aku pribadi ya di Jerman lebih efisien gitu loh. Karena misalnya gini, jadi di sini tuh guys, selama kita puasa dari tahun berapa ya? 2010, 2011, biasanya habis lebaran nih gitu. Pasti kita habis itu carrying on dengan activity kita biasanya gitu loh. Iya. Kayak pas betul, waktu gue masih di uni gitu, lanjut lanjut sih. lagi Setelah ke iya, kampus atau balik lagi ke kerja, ya. kerja pas pakai baju itu jadi bisa blend in lah sama aktivitas yang lain gitu yang bukan selebrasi gitu loh maksudnya. Tapi kalau kamu ada yang pengen ngobrolin nggak sih buat Ramadan dan Lebaran tahun ini sih? Belum tahu sih yang aku selalu secukupnya kan pengennya. Iya. Karena space kita nggak banyak kan. Cuma pengen sih. Aku pengen belanja sebenarnya. Kayak baju yang proper tapi tetap simple gitu kan? Iya, pengen yang apa ya? Kan sekarang aku pengen jadi anak-anak yang namcin gitu. Namja cinggu. Jadi kayak pengen yang rapi tapi tetap casual. Tapi aku Di- penasaran deh apakah nanti kita bakal sholat di Konjen ya? Gak tahu, tergantung tahun ini. Tahun lalu kan kita sholatnya berdua aja. Aku khotbah. Iya, oh Tahun my lalu god. kan kayak gitu. Emang udah disarankannya begitu. Pokoknya regardless kita bakal sholat id apa enggak, pokoknya kalau kalian butuh belanja apapun, mendingan belanja ke Shopee aja. Karena lagi ada Big Ramadan Sale. Benar. Dari 7 April sampai 11 Mei. Jangan lupa ada COD gratis ongkir 0 rupiah. Terus goyang Shopee berkah 10 miliar. Ada promo juga pas peak days-nya. Produk-produk itu bakal jadi murah lebay. Ingat ya, murah lebay. Makasih udah nonton video kali ini. Semoga videonya bisa menemani ngabuburit Bener. kalian ya. Karena udah banyak tuh komen-komen yang bilang, "Kak, bikin video dong buat nemenin ngabuburit" gitu. Iya, Mungkin iya. dia Oke, lagi oke, kayak oke, goler-goleran. oke. Nih kita di buat nih, kasur. kita buat nih. Kapan dia jam 6 ya? Lama banget beduknya. Tahu nih, Gitu. diisi dengan kegiatan-kegiatan berguna. Tapi ini berguna ya? Oh iya benar. Enggak maksudnya. Berguna buat kita. Oh iya benar. Videonya ditonton. Makasih banyak ya. Kalian dapat pahala loh kalau nonton Iya, video betul. ini. Kita mungkin nggak bisa Makasih. memberikan kado ya, tapi
kita Ya, bisa kasih, berikan terima teman-teman. kasih. Pokoknya jangan lupa untuk cek Shopee Big Ramadan Sale dan promo-promonya yang bukan main itu. Kapan lagi kan belanja terus COD-nya gratis ongkir 0 rupiah. Iya betul, terus bisa main goyang Shopee berkas 10 miliar pula, terus ada kesempatan buat menang 3 kali lipat pas peak days-nya. Dan yang paling penting, produk-produknya jadi murah lebay. Betul. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.